Guys, kita lagi bikin nasi bambu karena mau lebaran haji Idul Adha, jadi kita bikin nasi bambu. Aku kasih tunjuk tutorial untuk memasukkan daun ke dalam bambu. Oke, kita lanjut. Caranya pertama siapkan daun mudanya ya. Siapkan daun muda ini yang pucuk muda seperti ini ya, seperti ini masih gulung ya. Ini pisang sepatuk. Kalau sudah, siapkan bambunya yang begini, tidak terlalu tua tidak terlalu muda, jadi pas-pas dia begini, tidak terlalu tua tidak terlalu muda. Oke, kita siapkan. Terutama untuk pemotongan daun ini kita ukur dulu bambunya ya. Ukur bambunya kita ratakan dulu. Sebelum diukur kita ratakan dulu supaya nanti jadinya rata. Kita ratakan. Usahakan pakai mistar ya, kasih ratanya supaya rata bagus. Udah rata, ukur bambunya. Nah, ukur bambunya supaya nanti di dalam bambu ini daunnya ndak kurang ndak lebih, jadi pas-pas. Diukur seperti ini, ukur. Nah, usahakan lebih begini, nah, lebih sedikit supaya bisa ngelapis ya, ngelapis begini, potong. Oke, kalau sudah, ukur di daunnya baru potong. Ukur dan diukur ditanda. Berhubung mistarnya pendek, jadi tandanya sampai 3 ya. Oke, oke, setelah dipotong ya, ukur panjangnya. Oke, panjangnya sudah kasih lebih ya, lebih. Yang gini lebih sedikit begini supaya nanti untuk pengisian pengisian berasnya bisa untuk corong. Untuk memasukkan daun ini supaya mudah ke dalam sini, bukan dikasih masuk begini ya, tapi menggunakan penjepit. Menggunakan penjepit begini. Ini pelepah dari pisang itu sendiri, cuma yang agak tua pelepahnya begini. Nah, yang agak tua jadi dijepit, masuk dulu. Panjang, jadi ini dibelah ya,
Ini diukur panjangnya, belahannya sampai di daun ujungnya ini ya. Kita belah. Oke, dibelah. Oke, cukup supaya daunnya kejepit. Oke, kalau sudah kejepit seperti ini, tinggal kita gulung. Usahakan yang pucuk ini jangan kelebihan ya. Kita tarik ke atas ya. Rasa-rasa sudah kejepit baru digulung. Oke. Gulung, ambil bambunya. Oke, ambil bambunya, baru kita masukin ya ujungnya ini pohonnya, ini ujungnya ya, masuk, sambil diputar, masuk. Oke, baru pengambilan batangnya. Oke, dibalik, batang besarnya simpan di dalam untuk supaya rapat. Goyang-goyang. Oke, selesai untuk pemasukan daun ke dalam bambu. Oke, seperti ini. Guys, ini untuk perendaman airnya. Untuk perendaman beras pulutnya ya, ini kan nasi bambu menggunakan beras pulut sekitar 4 liter. Yang saya bikin ini 4 liter dicampur beras biasa setengah liter. Oke, untuk perendamannya sekitar 6 jam direndam. Hasilnya seperti ini. Hasilnya. Oke, direndam 6 jam, hasilnya seperti ini. Kalau sudah direndam berarti kita tiris ya, dulu, buang airnya. Buang airnya pelan-pelan supaya berasnya jatuh. Sudah seperti ini rendaman 6 jam. Kita kasih santan ya. Nah, untuk santannya pakai kelapa ya, kelapa yang sudah diparut begini. Nah, kelapa yang begini sekitar untuk 4 liter beras pulut ya, pakai kelapa 12 biji. Untuk 1 liternya pakai 3 biji ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita curah, ini santannya campur. Oke, kalau udah begini nanti kita tinggal bumbuinya. Bagaimana caranya kita lihat nanti. Oke, untuk membumbui
nasi bambu ya. Untuk membumbui nasi bambu, bumbunya cuma sederhana, tidak ribet-ribet. Ada garam, ini garam, ini masako ayam. Ini untuk santannya, ini untuk santan yang pertama aja ya, untuk santan pertama, yang kedua nggak usah pakai. Oke, kita bumbui. Garam itu sendok makan aja. Oke, sendok makan. Masakonya secukupnya. Dirasa-rasa sampai manis baru oke. Kalau belum manis belum. Ini tambah lagi, tadi udah 2 ya, ini udah 2. Oke, tambah lagi 1. Supaya rata. Aduk-aduk masih supaya rata. Rasa kalau udah manis ya udah. Orangnya. Oke, udah manis berarti udah. Oke, menggunakan 4 untuk 4 liter beras pulut, 4 masako ini 12 biji santannya. Untuk kelapanya 12 biji, masako 4 bungkus, garam 1 sendok. Oke, kita masuk di pengisian di dalam bambu. Untuk pengisian ini berasnya ini dalam bambu ini caranya begini. Pertama cuci dulu ya, cuci dalam bambunya ini supaya bersih. Cuci dengan air santan, cuci, kocok-kocok. Sudah cuci, buang ya, dicurah. Nah, untuk pengisiannya pakai sendok kalau saya ya. Pertama isi dulu santannya, sebelum pengisian berasnya isi santannya. Oke, baru isi berasnya pelan-pelan. Ini gunanya ini dipotong, potong seperti ini. Nih daunnya tadi dikasih lebih, dipotong ini supaya untuk corong masuk supaya bagus seperti ini. Oke, kita lanjut. Memasukkannya begini perlahan. Beras, masukin berasnya, masukin santannya, jangan beras terus ya.
beras santan supaya isinya tidak terlalu padat, air dengan berasnya seimbang. Oke, perhatikan pengisian ini sangat penting. Saat pengisian salah berarti isi bambunya jelek, gagal, ya padat, nggak mateng bentar. Dikoki supaya merata isinya, nggak ngangin. Nokinya pelan ya, nokinya pelan, jangan kencang-kencang nanti pecah bambunya. Ini bambu yang dipakai guys, bambu tipis ya. Orang Jawa bilang bambu tipis, orang Banggai bilang lamai. Oke. Kita ukur ya, kita ukur kedalaman beras. Nah, kira-kira berasnya segini. Ini beras semua ini, kayak di bawah beras semua, jadi ini udah terasa ya, terasa berasnya sampai di mana. Jadi sekitar segitu. Jadi kasih prei ya, kasih prei segini supaya nanti di saat ini beras ini kalau dimasak pakai dibakar pakai api dia mengembang, tidak muntah, tidak tumpah. Jadi masih kasih senggang segini. Oke, kita lanjut untuk bambu selanjutnya. Hasilnya seperti ini. Oke guys, ini hasil dari pengisian yang tadi ya, pengisian berasnya, beras pulutnya. Ini hasilnya. Tuh, penting. Jadi tinggal kita bakar. Proses pembakaran, bagaimana cara pembakarannya kita ikuti. Oke, let's go. Oke guys, ini pembakaran ya, mulai pembakaran ini. Mulai pembakaran. Apaan ya Pak Abu ya? Pembakaran pertama mulutnya dulu ini dikasih matang ya. Mulutnya ini dikasih matang supaya nanti kalau ini masak dia enggak keluar semua. Jadi kalau ini sudah matang baru masih maju pelan-pelan, matang ke tengah sampai bawah. Oke, banyak ini, lumayan. Oke, jos.
Oke guys, ini hasil pembakaran nasi bambu yang kita bikin tadi. Ini hasilnya. Ini hasil akhirnya sudah mateng, tinggal santap, tinggal belahnya nanti. Cara belahnya nanti dikasih tunjuk ya. Kalau bagi yang belum tahu cara belah nasi bambu nanti ditunjukin lewat videonya. Oke. Untuk pembuatan nasi bambu untuk lebaran Idul Adha telah selesai. Cukup sampai di sini. Cara pembelahan nasi bambu ini yang belum tahu cara belahnya, begini caranya. Malam takbir belah nasi bambu. Oke. Perhatikan baik-baik. Belah dulu. Masih panas ya, dipegang panas sekali. Oke, bagi yang baru belum biasa belah nasi bambu pakai sarung tangan ya. Kalau yang macam biasa macam saya begini enggak apa-apa, enggak pakai sarung tangan. Kalau yang belum biasa pakai sarung tangan, soalnya bambunya ini tajam, jangan nanti keiris tangannya ya, bambunya tajam. Oke, kita makan. Kita makan. Asa deh. Yang bagian mulut ini kan biasanya lembek sekali, jadi ini bagian ini dibuang ya, bagian atas ini dibuang, tidak usah dimakan. Kalau yang suka makan yang lembek ya tidak apa-apa. Nah, dipotong sesuai selera. Ini cara motongnya, ini potong. Jadi sisain ini bambunya di bagian bawah ini, sisain pakai landasan potong. Awas adik, kena pisau. Sabar, angkat dulu. Bisa lewat. Kalian. Terlalu. Panas. Baru diangkat, panas. Panas. Kita belahnya di lantai nih, soalnya orang pedesaan biasa. Yang alami itu enak. Yang alami itu sehat. Belum ada pengawet. Sempurna. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Matangnya merata. Jos, matangnya merata, enak. Nggak ada yang gosong, nggak ada yang kering, enaknya. Top. Sedap tenan. Lanjut. Enak.